Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imamillah ma'badu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan di video short saya tentang persoalan Nabi Muhammad SAW yang tidak mengidentikan para orang-orang terdekatnya sebagai seorang abdun atau khodim atau raqobah. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sahabat, bukan khodim, bukan budak, bukan pelayan. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung mengajarkan kepada umat manusia bahwa semua manusia itu sama di depan hukum dan semua manusia sama di depan Tuhan, yaitu equality before of the law, equality before of the God. Bahkan diriwayatkan dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa seandainya Fatimah Zahra itu mencuri, maka Nabi Muhammad SAW lah yang akan memotong tangannya sendiri. Ini dalam artian apa? Bahwa tidak ada sesuatu yang mulia, sesuatu manusia yang mulia daripada manusia yang lain. Hanya saja ada beberapa ukuran-ukuran tertentu yang telah dinaskan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu seperti kadar ketakwaannya. Dan kadar ketakwaan itu seringkali kita tidak dijumpai dalam hal-hal perilaku badania, tapi bisa dinilai dalam suatu yang bersifat qalbun atau hati. Dan itu pun tidak ada manusia pun yang mengetahui tentang hati manusia, itu hanyalah Allah. La yandur innallaha la yandur ila ajsadikum walakinnallaha yandur ila qulubikum wa a'malikum. Itu di dalam suatu hadis riwayat yang sahih pula. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji dalam sejarah-sejarah kenabian, seringkali dan pasti kita temukan bagaimana para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun itu seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu menyamakan antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Hanya saja mungkin seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu menjadikan seorang Harun, Nabi Harun alaihi salatu wassalam sepupunya itu sebagai jubirnya atau sebagai juru bicara, itu pun karena memang ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga menyamakan Harun dengan yang lain. Ketika Harun melakukan permasalahan atau tidak bertanggung jawab terhadap umat Bani Israel, maka Nabi Muhammad menarik jenggot seorang Nabi Harun alaihi salatu wassalam sebagai teguran dan hukuman atas ketidakbertanggungjawabannya terhadap ketidakmampuannya untuk mengurusi bangsa Bani Israel yang telah ditinggalkan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Rakyat Indonesia saat ini kadang-kadang mabuk dengan suatu hal-hal penghormatan. Seakan-akan mereka yang dihormati adalah wakil Nabi Muhammad, wakil Tuhan di muka bumi ini. Sedangkan kita manusia ini adalah manusia merdeka yang diberikan kerangka berpikir oleh Tuhan untuk tidak terlalu menjadi budak dari siapapun, karena kita diperintahkan untuk mengembangkan pikiran-pikiran kita, mengembangkan kecerdasan kita sebagai manusia merdeka. Jangan sampai kita ini menghargai orang terlalu lebih-lebihan, hanya melihat dari sisi nasabnya. Apalagi kita tidak mempunyai hubungan tali temali ilmu pengetahuan, kita tidak pernah berguru kepada ayahnya misalkan, kita tidak pernah berguru kepadanya, dan orang yang kita hormati itu tidak mempunyai ilmu misalkan, cukuplah penghormatan itu adalah sebuah bentuk ta'diman lil ilmi, bukan karena ta'diman lil nasabi atau ta'diman lil mali, bukan karena mengagungkan suatu nasab atau karena mengagungkan suatu harta.